Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan materi kami. Sebelum melanjutkan materi kami, ada baiknya kami mengenalkan nama-nama kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul mengenai teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Baik, saya akan menjelaskan siapa itu Kohlberg dan teori perkembangan menurut Kohlberg. Lawrence Kohlberg lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1927 di Brownsville, New York, Amerika. Lawrence Kohlberg menjabat sebagai profesor di Universitas Chicago serta Universitas Harvard. Ia juga terkenal karena karyanya dalam pendidikan, penalaran, dan perkembangan moral sebagai pengikut teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Karya Kohlberg mencerminkan dan bahkan memperluas karya pendahulunya. Karya dari Kohlberg telah diperluas dan dimodifikasi oleh sejumlah pakar seperti Carol Chiligan. Setelah Kohlberg menyelesaikan pendidikan SMA-nya, ia mendaftar sebagai ahli mesin di sebuah kapal perang, serta ia juga melanjutkan pendidikan di Universitas Chicago pada tahun 1948. Hasil ujian dari Kohlberg sangat tinggi, serta ia juga memperoleh gelar sarjana dalam psikologi dalam waktu 1 tahun. Kohlberg tertarik pada penalaran moral anak-anak dan karya-karya awal Jean Piaget, serta ia juga mengajar pada tahun 1962 di Universitas Chicago di komite tentang perkembangan manusia. Pada tahun 1968, dalam usia 40 tahun dan menikah serta dikaruniai 2 orang anak, serta ia menjadi profesor pendidikan dan psikologi sosial di Universitas Harvard. Pada tahun 1971, Kohlberg tertular sebuah penyakit tropis. Akibatnya, ia bergumul dengan depresi dan penderitaan fisik selama 16 tahun. Pada 19 Januari tahun 1987, Kohlberg meminta cuti 1 hari dari rumah sakit Massachusetts tempat ia dirawat. Lalu ia pun pergi dengan mobilnya ke suatu pantai, dan kemudian Kohlberg bunuh diri dan menenggelamkan dirinya di Samudra Atlantik serta meninggal dunia pada umur yang ke-59 tahun. Selanjutnya, teori perkembangan menurut Lawrence Kohlberg. Moral berasal dari kata Latin, yaitu mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Teori Kohlberg mengemukakan teori perkembangan moral berdasar teori Piaget, yaitu dengan pendekatan organismik melalui tahap-tahap perkembangan yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal. Selain itu, Kohlberg juga menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral atau moral behavior. Teori moral merupakan sikap dan perilaku individu yang didasari oleh nilai-nilai peraturan atau hukum-hukum yang berada di lingkungan tempat dia hidup. Di dalam individu ini bisa kita katakan yaitu dapat memiliki teori moral ketika individu sudah hidup dengan mentaati peraturan yang berlaku di tempat dia hidup. Selanjutnya itu moral dan perilaku. Perilaku amoral atau non-moral adalah perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial yang disebabkan oleh ketidakacuan terhadap harapan sosial atau pelanggaran secara tidak sengaja terhadap standar kelompok.
Perilaku tak bermoral yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial karena tidak setuju dengan standar sosial atau kurang memiliki rasa wajib menyesuaikan diri dengan harapan sosial. Bagaimana Colbert mengembangkan teorinya? Teori moral adalah sikap dari perilaku individu yang didasari oleh nilai-nilai hukum yang berada di lingkungan tempat ia hidup. Jadi individu dapat dikatakan memiliki teori moral adalah ketika individu hidup dan menaati aturan-aturan yang berlaku di tempat hidupnya. Sedangkan menurut Lawrence Colbert, tahapan perkembangan teori moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya teori moral individu berdasarkan perkembangan penalaran teori moral. Teori perkembangan moral Colbert yang dikemukakan oleh psikologi Colbert menunjukkan bahwa perbuatan moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan norma kebudayaan. Selain psikologi Colbert juga menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral. Dalam perkembangannya, psikologi Colbert juga menyatakan adanya tingkat yang berlangsung pada setiap kebudayaan. Teori perkembangan moral Colbert adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral individu dari segi proses penalaran yang mendasari bukan dari perbuatan moral. Teori ini berpandangan pada penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai stadium perkembangan dengan tingkat yang teridentifikasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahap perkembangan pre-konvensional. Pada masa ini, individu sangat tanggap terhadap aturan budaya, misalnya aturan baik atau buruk, salah atau benar, dan sebagainya. Individu akan mengaitkan aturan tersebut dengan akibat yang akan dihadapi atas perbuatan yang dilakukan. Individu juga menilai aturan tersebut berdasarkan kekuatan fisik dari yang menerapkan aturan tersebut. Tingkat prakonvensional dari penalaran moral umumnya ada pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas diri suatu tindakan berdasarkan konsekuensi langsung. Tingkat prakonvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan moral. Yang pertama, tahap kepatuhan dan orientasi hukum. Pada masa ini, secara umum individu menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan sangat menentukan baik buruknya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa melihat sisi individunya. Perbuatan-perbuatan yang tidak diikuti dengan konsekuensi dari perbuatan tersebut tidak dianggap sesuatu hal yang buruk. Individu-individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dan tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Sebagai contoh, suatu tindakan dianggap salah secara moral bila orang yang melakukannya dihukum. Semakin keras hukuman diberikan, dianggap semakin salah tindakan itu. Sebagai tambahan, ia tidak tahu bahwa sudut pandang orang lain berbeda dengan sudut pandang dirinya. Tahapan ini bisa dilihat sebagai sejenis otoritisme. Yang kedua, tahap individuali atau pertukaran. Pada masa ini, suatu perbuatan dikatakan benar apabila perbuatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri maupun individu lain, serta perbuatan tersebut tidak merugikan. Pada masa ini, hubungan antar individu digambarkan sebagaimana hubungan timbal balik dan perbuatan terus terang yang menempati kedudukan yang cukup penting. Menempati posisi apapun, untungnya buat saya, perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Penalaran tahap kedua kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain, hanya sampai pada tahap bila kebutuhan juga berpengaruh terhadap kebutuhan diri sendiri. Dalam tahap perhatian kepada orang lain tidak didasari oleh loyalitas atau faktor yang bersifat intrinsik, kekurangan perspektif
tentang masyarakat dan tingkat prakonvensional berbeda dengan kontrak sosial. Sebab semua tindakan yang dilakukan untuk melayani kebutuhan sendiri saja bagi mereka dari tahap 2 perspektif dunia sebagai sesuatu yang bersifat relatif secara moral. Perkenalkan, nama saya Samuel De La Hoya dengan NIM 71221010. Saya dari kelompok 2 Psikologi Umum A. Saya akan menjelaskan tentang tahap atau tingkat, lebih tepatnya tingkat 2 dan tingkat 3, yaitu tingkat 2 yaitu konvensional dan tingkat 3 adalah post konvensional. Yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kami yang mempresentasikan, yaitu tentang latar belakang Kohlberg dan juga tingkat prakonvensional, yang umumnya tingkat prakonvensional itu terjadi pada anak-anak dan sebagian kecil dari orang dewasa. Jadi saya di sini menjelaskan tentang atau memaparkan lebih tepatnya tingkat 2 yaitu konvensional. Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat tentunya. Tingkat konvensional ini terdiri dari tahap ketiga dan tahap keempat dalam perkembangan moral. Tahap ketiga yaitu orientasi keserasian, interpersonal dan konformitas, atau slide-nya sikap anak baik. Dalam tahap 3 ini, seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang lain. Karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Mereka mencoba menjadi seorang anak yang baik. Mereka ingin jadi istilahnya primadona untuk memenuhi harapan tersebut. Karena telah mengetahui ada gunanya, atau lebih tepatnya ada keuntungan buat dia untuk melakukan hal-hal tersebut, atau melakukan hal-hal yang setidaknya berguna buat dia, menunjukkan eksistensi dia. Penalaran tahap 3 ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan interpersonal yang mulai menyertakan hal seperti rasa hormat dan rasa terima kasih atau golden rule. Keinginan ini untuk mematuhi dan otoritas ada hanya untuk membantu peran sosial yang stereotip ini, di mana maksud dari suatu tindakan ini memainkan peran yang lebih signifikan dalam penalaran. Di tahap ini mereka bermaksud ingin melakukan hal-hal yang baik dan sekali lagi ingin menunjukkan eksistensinya. Di tahap keempat yaitu orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial, atau slide-nya moralitas hukum dan aturan. Dalam tahap 4 adalah penting untuk mematuhi hukum dan keputusan dan konvensi sosial karena berguna dan bermanfaat dalam memelihara fungsi dan dari masyarakat. Penalaran moral dalam tahap 4 ini lebih dari sekedar kebutuhan akan penerimaan individual. Seperti dalam tahap 3 ini, kebutuhan masyarakat harus melebihi dari kebutuhan pribadi. Idealisme utama sering menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Seperti dalam kasus fundamentalisme, bila seorang bisa melanggar hukum, mungkin orang lain juga akan begitu, sehingga ada kewajiban dan tugas untuk mematuhi hukum dan aturan. Bila seseorang melanggar hukum, ia akan salah secara moral, sehingga celaan menjadi faktor yang signifikan dalam tahap ini karena memisahkan yang buruk dari yang baik. Lanjut kita ke tahap post konvensional. Upaya fasilitasi potensi dan pengembangan moral peserta didik juga perlu mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tahap perkembangan moral yang sedang dijalaninya. Misalnya, sesuai dengan tahap perkembangan moral peserta didiknya telah memasuki tahap post konvensional.
Contohnya analogi seperti ini, seorang guru SMA dapat memfasilitasi peserta didik untuk mencapai kematangan moral. Contohnya seperti berpikir kritis dan mengeluarkan persepsi sendiri, yaitu memiliki orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosial dan prinsip etis universal. Tahap kelima yaitu orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosial. Pada tahap ini ada hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosial, dengan masyarakat tentunya. Seseorang harus memperlihatkan kewajiban, harus sesuai dengan tuntutan norma-norma sosial, karena sebaliknya lingkungan sosial atau masyarakat akan memberikan perlindungan kepada dirinya. Oleh sebab itu, dia mematuhi norma-norma sosial supaya ada backup atau perlindungan terhadap dirinya. Originalitas remaja juga tampak dalam hal ini. Remaja masih mau diatur secara ketat oleh hukum-hukum umum yang lebih tinggi. Misalnya di stadium, ini kata hati sudah mulai berbicara, namun penilaian-penilaian masih belum timbul dari kata hati yang sudah betul-betul diinternalisasi, yang sering tampak pada sikap-sikap yang kaku atau monoton istilahnya, atau lebih baku. Dan yang kedua adalah tahap prinsip etis universal. Pada tahap ini ada norma etik di samping norma pribadi dan subjektif. Dalam hubungan antara dan perjanjian antara seseorang dengan masyarakat, ada unsur-unsur subjektif yang menilai apakah suatu perbuatan itu baik atau tidak baik, atau istilahnya salah. Subjektivisme ini berarti ada perbedaan antara seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini unsur etika akan menentukan apa yang boleh dan baik dilakukan atau sebaliknya. Remaja mengadakan penginternalisasikan moral, yaitu remaja melakukan tingkah laku moral yang kemudian menjadi tanggung jawab tersendiri atau tanggung jawab batinnya sendiri. Tingkat perkembangan moral pasca konvensional ini harus dicapai selama masa remaja.